teman-teman, buat adik-adik yang biasanya ngerasa insecure, nggak pedean, nggak berani ngomong, nggak berani tampil. Nah, bisa nih ngamalin amalan yang aku sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Di video kali ini aku pengen nge-share tentang amalan, dimana amalan ini cocok banget buat teman-teman yang akan menghadapi interview kerja misalnya, atau buat adik-adik yang akan menghadapi UTBK sebentar lagi, atau bisa juga untuk menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi, atau juga buat teman-teman yang misalnya harus tampil di depan banyak orang di halayak umum gitu ya, yang biasanya nggak pede, terus insecure, introvert gitu ya, gelagapan kalau harus berhadapan dengan orang. Nah, amalan ini cocok sekali untuk itu. Dan aku juga tahu salah satu amalannya ini adalah dari Mbak Najwa Shihab. Jadi ini salah satu amalan yang diamalkan oleh Mbak Najwa Shihab sebelum beliau tampil. Sebenarnya video tentang hal ini tuh udah pernah aku buat, cuman video tersebut kena copyright karena aku menyisipkan cuplikan video dari wawancaranya Mas Alvin Adam itu ya, di acara Alvin and Friends waktu mewawancarai Mbak Najwa Shihab. Nah, di wawancara tersebut Mbak Najwa Shihab mengungkapkan tentang amalan tersebut. Nah, buat teman-teman yang pingin tahu kalau ini memang benar-benar amalan yang diamalkan oleh Mbak Najwa Shihab, bisa langsung cek videonya di description box. Nanti aku taruh linknya di situ. Dan kemarinan ini ada yang nanya ke aku melalui DM Instagram tentang video tersebut. Nah, dia ini mau interview kerja, jadi pingin ngamalin amalan tersebut gitu. Cuman pas nyari videonya kok nggak ada gitu. Nah, emang video tersebut udah aku hapus. Nah, makanya aku sekarang bikin lagi yang versi terbarunya dan insya Allah yang lebih lengkap. Amalan yang akan aku share kali ini adalah amalan gabungan, dimana yang satu ini udah aku amalkan sejak aku kecil, sejak aku diniyah gitu ya. Jadi kalau di diniyah itu ada acara yang namanya imtihan atau uji kayak uji publik gitulah. Kita harus tampil di pentas dan akan ditanya jawab langsung oleh ustadz dan ustazahnya. Nah, ustadz aku tuh udah ngasih amalan ini gitu, kalau pingin lancar pas imtihan coba baca ini sebelum naik ke pentas gitu. Nah, itu salah satu amalan yang udah aku amalin dari kecil. Nah, sedangkan yang dua ini merupakan amalan yang dari Mbak Najwa Shihab. Nah, makanya ini merupakan gabungan gitu loh. Ada 3 jenis amalan bacaan yang bisa kita amalkan sebelum kita menghadapi ujian gitu. Ujian atau kayak tes atau semacam, ya itulah. 3 amalan ini ialah: 1. Baca sholawat sebanyak 3 kali. Sholawatnya bebas, tapi aku lebih milih yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Nah, setelah itu membaca doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa itu yang ada di surah Toha yang bunyinya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Itu merupakan doa Nabi Musa, dimana ini emang doa saat kita mau menghadapi kayak ujian gitu ya, apalagi ini berhubungan dengan kayak ngomong gitu biar lancar ngomongnya. Dan ini ada di surat Toha ayat 25-28. Nah, jadi yang kedua adalah membaca doa Nabi Musa sebanyak 3 kali juga. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah membaca surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sodrok, dan seterusnya 8 ayat sebanyak sama 3 kali juga. Kalau dari Mbak Najwa Shihab sendiri itu ada 2 amalan, yaitu yang baca sholawat sama baca surah Al-Insyirah sebanyak 3 kali. Nah, sedangkan yang doa Nabi Musa yang Rabbis rohli sodri itu
itu amalan yang diajarin oleh ustadz aku. Jadi emang udah dari kecil dibiasain kalau mau menghadapi ujian baca doa Nabi Musa itu sebanyak 3 kali. Dan aku yakin juga ini udah familiar gitu ya, karena emang pas aku kecil baik di diniyah maupun di sekolah dasar itu juga bacanya doa itu gitu. Apalagi yang berkaitan dengan kayak ujian ngomong gitu ya, kita harus tampil di depan banyak orang, harus berhadapan face to face dengan orang. Nah itu biasanya ngamalin yang doa Nabi Musa. Makanya aku gabung jadi 3 amalan tadi. Yang pertama baca sholawat, terus baca doa Nabi Musa, kemudian baca surah Al-Insyirah sebanyak 3 kali. Alhamdulillah aku bener-bener ngerasain fadilah dari ngamalin amalan ini gitu. Jadi setiap mau kayak menghadapi kayak wali murid gitu ya, mau ngajar. Nah dulu kan banyak yang meragukan aku bisa nggak jadi guru gitu. Soalnya emang kalau dalam keseharian aku tuh jarang ngomong gitu. Bahkan teman-teman aku yang kenal gitu ya pas sekolah dulu, tahu aku punya YouTube itu pada kayak kaget gitu. Terus juga wah kok bisa ya gitu, padahal kamu kan pendiam kayak gitu, malah bikin YouTube kayak gini gitu. Nah ya memang udah jalannya dari Allah, dan aku juga yakin itu juga termasuk dari itu tadi, fadilah dari ngamalin bacaan doa-doa tersebut. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang biasanya ngerasa insecure, nggak pedean, nggak berani ngomong, nggak berani tampil, nah bisa nih ngamalin amalan yang aku sebutkan tadi. Karena insya Allah itu bisa jadi jalan atau wasilah agar kita bisa menghadapi ujian yang akan berlangsung di depan mata kita. Dan Mbak Najwa Shihab sendiri udah bilang gitu di videonya, buat adik-adik yang akan menghadapi ujian, baca tuh amalan yang diamalkan oleh beliau. Selain amalan-amalan yang aku sebutkan tadi, nah itu kan sebagai bentuk ikhtiar langit gitu ya, ikhtiar yang vertikal, yang ke Allah gitu. Nah kita juga harus berusaha berikhtiar secara horizontal gitu. Maksudnya kita juga harus merubah, melatih diri kita, skill kita untuk bisa lancar berbicara. Tips dari aku buat mengasah keterampilan kita berbicara itu bisa dengan kita latihan ngomong di depan kamera seperti yang aku lakukan sekarang. Jadi teman-teman kan udah punya HP ya. Nah di HP-nya kan ada fitur untuk merekam. Nah kita rekam, kita bikin video saat kita ngomong gitu. Nah misalnya mau menghadapi wawancara kerja. Nah teman-teman bisa tuh latihan wawancaranya itu sambil direkam. Nah, dengan begitu kita bisa melihat hasil rekamannya dan kita bisa melihat bagaimana ekspresi kita, bagaimana cara berbicara kita, udah lancar atau belum. Karena ini dari pengalaman aku ya, dari aku bikin YouTube, aku jadi ngerti kalau aku tuh sering gitu ya, di awal-awal aku bikin YouTube, itu kalau ngomong sering banyak mengatakan gitu. Jadi, dan itu ada yang komen gitu, ada yang mengkritik, Kak jangan terlalu banyak gitu, kelihatan kayak di setting nih ceritanya gitu. Dan aku tuh pas itu nggak sadar gitu ya. Nah pas aku ngelihat lagi rekamannya, oh iya ya bener, aku tuh kayak banyak nya gitu. Jadi emang kelihatan kayak ngarang ceritanya, padahal itu emang murni ceritanya asli gitu. Nah jadi dengan merekam video teman-teman saat berbicara itu bisa menjadi bahan evaluasi kekurangan kita tuh apa. Karena seintrovert apapun kita tetap harus berhadapan dengan orang lain. Contohnya kayak tadi, kalau kita mau kerja, kita harus melewati interview atau wawancara kerja. Dan itu harus berhadapan face to face dengan orang gitu kan. Bisa juga pas kita kuliah menghadapi skripsi, kita kan harus bimbingan dengan dosen. Kita harus face to face juga dengan dosen. Kalau kita salah ngomong aja bisa salah paham juga kan. Nah jadi emang penting banget untuk mengasah atau melatih keterampilan kita dalam berbicara. Amalan-amalan yang aku sebutkan tadi adalah amalan yang aku amalkan sebelum aku ngetik video dan sebelum aku mengupload video. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat jadi seorang YouTuber, bisa juga tuh diamalin 3 amalan yang aku sebutkan tadi sebelum nge-shoot
atau ngetik videonya dan sebelum mengupload videonya. Semoga itu jadi berkah, jadi wasilah supaya video yang kita upload itu bermanfaat bagi banyak orang dan buat diri kita sendiri. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.